Mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal, kita harus melakukan perawatan gigi secara berkala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Kebetulan webinar kali ini adalah materi yang sangat menarik ya ini dan baru. Kita belum pernah mengundang narasumber dokter gigi sebelumnya. Selamat bergabung Dr. Hamdan dan Dr. Diana. Untuk webinar kali ini, tema yang akan diangkat adalah pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Nah, semoga informasi yang disampaikan oleh Dr. Diana maupun Dr. Hamdan bermanfaat, dan jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti bertanya pada saat kesempatan bertanya diberikan, yaitu dengan raise hand ataupun mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Kepada Dr. Hamdan dan Dr. Diana, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Dok. Terima kasih. Pertama akan menyampaikan materi adalah Dr. Diana dulu. Silakan Dok. Ya. Share screen gue. Ini mana sih ini? Aja ini. Share screen. Udah screen. Ya. Yang muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan sharing mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Nah, banyak pasien yang bertanya, apakah aman kalau ke dokter gigi selama masa pandemi ini, atau bagaimana perawatan di rumah supaya tetap terjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama kita harus tetap harus menyadari bahwa kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita, baik kesehatan umum maupun kesehatan gigi. Karena kesehatan umum dan kesehatan gigi ini pada prinsipnya saling mempengaruhi. Kesehatan umum tidak akan tercapai apabila kesehatan gigi tidak terjaga. Untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal, kita harus melakukan perawatan gigi secara berkala. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Misalnya diet atau makanan, menyikat gigi, pembersihan karang gigi bila diperlukan, penambalan gigi yang berlubang, ataupun pencabutan gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID-19 ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya pelayanan klinik gigi terbatas, adanya anjuran dari pemerintah mengenai social distancing dan physical distancing. Pelayanan klinik gigi terbatas karena banyak klinik gigi yang tutup, dan PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia telah mengeluarkan surat edarannya bahwa pelayanan yang diberikan selama masa pandemi ini hanya bersifat yang emergensi, misalnya pendarahan yang terus-menerus yang tidak dapat berhenti, atau infeksi atau terjadinya pembekakan yang menyebabkan sulit bernafas, lepasnya gigi secara mendadak, misalnya karena jatuh, atau sakit gigi yang tidak tertahankan, misalnya sudah minum obat terus-menerus tapi tetap terasa sakit. Kemudian di samping itu ada juga anjuran
dari pemerintah mengenai social distancing, yaitu bahwa kita harus menghindari kerumunan. Sedangkan kalau kita berobat ke klinik, di ruang tunggu itu pasien menumpuk, sehingga jumlah pasien pun harus dibatasi. Selain itu, kita harus mengurangi juga kegiatan di luar rumah kalau tidak terlalu penting. Bahkan bekerja pun disarankan dari rumah, yaitu work from home. Demikian juga belajar di rumah secara online. Kemudian kita juga menunda kegiatan yang dihadiri oleh orang banyak. Kita juga disarankan untuk tidak mengunjungi orang yang sedang sakit atau mengunjungi rumah duka. Nah, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia merubah istilah social distancing dengan physical distancing. Alasannya, penggunaan istilah social distancing dikhawatirkan bisa disalahartikan dengan memutus komunikasi atau interaksi sosial dengan keluarga dan kerabat. Padahal dalam masa pandemi ini, kita tetap harus berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan keluarga, sahabat, maupun teman-teman, hanya secara tidak langsung, bisa melalui sosial media. Penerapan dari physical distancing ini pada dasarnya sama dengan social distancing. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Gigi Hamdan. Silakan. Terima kasih, Dr. Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya sampaikan adalah dari yang disampaikan oleh Dr. Diana, tentunya pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut, 3 bulan terakhir, bahkan 4 bulan terakhir ini, pelayanan kesehatan gigi sangat terdampak. Sehingga banyak klinik-klinik, bahkan rumah sakit besar pun, untuk klinik giginya ada beberapa yang terpaksa ditutup. Hal ini kenapa? Karena di bidang kesehatan gigi, kita bekerja di sumbernya droplet, yaitu di rongga mulut, di mana di situ air liur sangat-sangat diproduksi dan memang dikhawatirkan akan menjadi sumber penyebaran penyakit COVID, baik bagi dokter maupun bagi pasien, bahkan kepada pasien-pasien berikutnya. Kenapa demikian? Karena dokter gigi bekerja dengan kontak dekat, face to face dengan pasien. Kemudian bekerja di area rongga mulut, yaitu di gudangnya droplet. Kemudian wajah kita, baik pasien maupun dokter gigi, berpotensi terkena percikan droplet. Misalkan, kalau dulu-dulu kita bekerja tanpa face shield atau sebelum terjadinya wabah penyakit COVID ini, kita hanya pakai masker saja. Ketika kita melakukan pengeboran atau bahkan pada saat penambalan itu pengeboran dan pengambilan karang gigi, kita aman-aman saja walaupun ada percikan air liur atau apa. Tetapi dengan adanya wabah penyakit COVID ini sangat berbahaya sekali dan memudahkan terjadinya penularan yang bersifat masif kepada pasien-pasien berikutnya atau kepada tenaga medis, dalam hal ini dokter dan perawat gigi. Kemudian ada beberapa hal lagi yang sangat dikhawatirkan. Bekerja dengan peralatan yang menyebabkan aerosol. Tadi saya singgung sedikit tentang penggunaan alat bor. Nah, ketika gigi yang bermasalah itu kita lakukan pengeboran, misalkan kita akan melakukan penambalan, di situ akan terjadi menyebarnya atau berterbangannya partikel-partikel yang sangat kecil yang dikatakan dengan aerosol, yang diakibatkan dari pelaratan bor, alat untuk membersihkan karang gigi berupa scaler, dan juga water spray. Ini yang sangat-sangat harus kita hindari. Sehingga dalam beberapa bulan terakhir, mohon maaf sekali, mungkin banyak sekali dokter-dokter gigi, baik di klinik, khususnya di klinik Telkom maupun di klinik luar dan bahkan beberapa rumah sakit, tutup untuk sementara waktu. Mengingat betapa berbahayanya dan beresikonya petugas kesehatan, dalam hal ini dokter gigi, akibat dampak dari COVID-19 ini. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID-19, itu semua pasien akan diperlakukan sebagai pasien yang infeksius atau
OTG, orang tanpa gejala. Kenapa demikian? Tadi sudah disinggung bahwa kita tidak tahu, banyak sekali sekarang orang-orang yang menderita atau sudah menjadi terdampak oleh virus COVID ini, tetapi dia tidak menunjukkan gejala. Datang ke klinik dokter gigi, kita kan tidak tahu orang-orang yang belum menunjukkan gejala sakit, belum terlihat adanya gejala panas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat kita tidak tahu. Oleh sebab itu, semua pasien gigi, pasien yang datang ke klinik gigi akan kita anggap sebagai pasien yang infeksius ataupun pasien OTG. Kemudian dengan kondisi seperti itu, kita harus meminimalkan kontak dengan pasien. Lalu meminimalkan membuka mulut. Nah ini kan jadi pertanyaan, kenapa sih orang sakit gigi tapi buka mulutnya harus seminimal mungkin? Karena memang pada kondisi sedang wabah-wabahnya itu kita dikhawatirkan dampak dari droplet ini bisa menyebar kemana-mana, baik kepada dokter gigi maupun kepada petugas yang lainnya, bahkan kepada ruangan sekitarnya. Kemudian pasien di dalam mendatangi ke klinik gigi juga harus menjalani atau menjalankan protokol COVID-19. Jadi sebelum dia masuk ke klinik dokter gigi harus cuci tangan dulu, kemudian ada anjuran dari organisasi profesi harus berkumur dulu dengan obat kumur povidone iodin supaya rongga mulutnya itu minimal virus-virus yang ada di dalam rongga mulutnya itu dapat dikurangi. Itu kalau dari hasil webinar-webinar yang terdahulu, jika kita berkumur 15-30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan, tingkat keamanan dari kita maupun untuk pasien juga sudah mulai aman untuk dilakukan pelayanan kesehatan. Jadi pasien yang datang ke klinik-klinik gigi pasti sekarang itu harus suruh berkumur dulu. Kemudian meminimalkan orang yang berada di ruang praktek gigi. Nah ini sekarang kita sangat-sangat membatasi jumlah kunjungan ke klinik gigi. Jadi mungkin ke depan kalau dulu kita bisa menerima pasien itu dalam 1 jam itu atau ya 1 jam lah itu bisa sampai 4 atau bahkan 5 orang. Sekarang mungkin 1 jam itu hanya 1-2 orang. Kemudian juga dulu orang datang ke klinik diantar oleh 2-3 orang, sekarang harus dia sendiri dan dia harus di ruang tunggu tidak boleh ada orang yang menunggu banyak orang. Kemudian tidak boleh mengantar masuk sampai ke ruang gigi, pengantar harus di luar. Jadi itu artinya meminimalkan orang yang berada di ruang praktek gigi. Kemudian mengoptimalkan pelayanan telemedicine. Jadi ada beberapa pelayanan yang bisa dilakukan tanpa harus datang ke klinik gigi. Misalkan kalau Bapak Ibu ada menderita sakit gigi, kalau dulu kan harus datang dulu nih ke dokter gigi untuk minta obat. Sekarang bisa melakukan pelayanan dengan telemedicine. Keluhannya bisa disampaikan melalui layanan WA atau telepon. Nah, nanti kita bisa melakukan anamnesa via telemedicine tersebut dan nanti obat bisa disampaikan melalui telemedicine. Selanjutnya, cara merawat di masa pandemi. Sebetulnya pada masa pandemi pun sebelum masa pandemi. Merawat gigi di masa pandemi pun sama dengan sebelum-sebelum. Jadi kita harus menggosok gigi secara teratur, minimal 2 kali sehari setelah dan sebelum tidur. Membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi, selalu berkumur setiap kali setelah makan dengan air putih, mengurangi makanan dan minuman yang manis, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan pemeriksaan gigi dan mulut secara rutin untuk sementara ditunda. Dulu dokter gigi selalu menyarankan pada pasien rutin 3 bulan, sebulan, 3 bulan, 6 bulan sekali. Sekarang kalau tidak perlu amat, ya harus bisa melakukan perawatan sendiri di rumah dengan baik dan melakukan tindakan
telemedicine tadi. Ini saya ulangi lagi, menggosok gigi secara teratur minimal 2 kali sehari. Jadi pagi setelah makan, kemudian malam sebelum tidur. Ini wajib sekali ya, untuk saat-saat sekarang harus lebih ditingkatkan lagi, ditambah dengan berkumur. Berkumur boleh mempergunakan obat kumur, tetapi penggunaan obat kumur itu tidak bisa tiap hari. Untuk pencegahan bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Karena ini adalah obat. Jangan sampai nanti penggunaan obat kumur yang terlalu lama itu bisa mengganggu flora normal di dalam rongga mulut. Apa itu flora normal dalam rongga mulut? Adalah bakteri-bakteri yang nanti bisa membantu pencernaan, proses pencernaan. Kemudian membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi. Nah, ini akan membantu mengurangi sisa-sisa makanan yang menyelip di sela-sela gigi. Tetapi memang penggunaannya harus hati-hati, jangan terlalu menekan, karena kalau terlalu menekan justru gusi akan meradang. Ini selalu berkumur setiap kali dengan air putih setelah makan, ini bagus karena nanti akan mengurangi menumpuknya plak atau sisa makanan di sela-sela gigi. Mengurangi makanan dan minuman yang manis. Ini juga sangat dianjurkan supaya tidak mudah terjadinya karies, karena makanan yang manis dan minuman yang manis itu dapat menyebabkan penumpukan sisa makanan di sela-sela gigi yang nantinya akan difermentasi oleh bakteri menjadi asam dan menyebabkan melarutnya kalsium sehingga terjadinya karies. Kemudian menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Saya rasa hampir semua pasta gigi sudah mengandung fluor. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini salah satu hubungannya dengan COVID tadi. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang padat gizi, artinya akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian daya tahan tubuh meningkat, ditambah lagi dengan perawatan gigi yang baik, itu akan tidak mudah kita terserang oleh penyakit atau oleh wabah COVID ini. Pemeriksaan gigi tadi saya sudah sampaikan, jadi walaupun nanti di dalam era new normal ini pelayanan gigi di klinik-klinik Telkom sudah dibuka pun, tetap protokol kesehatan COVID ini akan tetap kita terapkan. Jumlah pasien tentunya akan tidak bisa sebanyak sebelum terjadinya COVID. Pelayanan satu pasien itu juga akan memakan waktu lama karena setelah pasien pertama dilayani, untuk pasien berikutnya kita harus membersihkan ruangan, mendesinfeksi ruangan, mendesinfeksi alat-alat, mendesinfeksi sarana yang mendukung layanan kesehatan di klinik gigi. Jadi saya tekankan lagi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap di rumah saja, tidak perlu keluar rumah bila tidak penting-penting banget, termasuk bila keluhan di gigi tidak terlalu begitu bermasalah, tetapi yang akan pelayanan di telemedicine. Keluar rumah jangan lupa protokol, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumun dan seterusnya. Selalu terapkan perilaku hidup sehat. Mungkin tadi sudah disampaikan beberapa saat sebelum acara dimulai juga. Kemudian saran saya sekali lagi, tunda ke klinik bila tidak darurat. Manfaatkan telemedicine untuk layanan pengantaran obat melalui WA di masing-masing poliklinik dan telehealth untuk konsultasi dengan para ahli melalui Yakes Mobil. Itu kita sudah di Yakes ini sudah alhamdulillah sudah banyak sarana untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan bila mana ada keluhan dan ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa melalui Yakes Mobil, dan untuk pelayanan kesehatan telemedicine bisa melalui WA dan tidak harus datang ke klinik. Kita bisa berikan obat kecuali memang tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Diana, pelayanan kesehatan gigi bila mana tidak sangat emergensi, ya kita bisa melalui pelayanan telemedicine. Itu yang bisa saya sampaikan untuk cara merawat gigi di masa pandemik ini, yang mudah-mudahan pada dasarnya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bila ada hal-hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung.
Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator. Boleh cek di attendees dok, yang udah resen cukup banyak dan nanya di Q&A juga banyak banget. Dari Pak Irman Firdani, selamat pagi. Izinkan menanya beberapa teman mengeluhkan karang gigi yang sudah mulai terakumulasi di giginya. Bagian mana? Bila ada gigi yang sepertinya bolong, bagaimana cara mengatasi? Kan poli gigi belum buka, pasien harus kemana? Apabila ke klinik gigi swasta, apakah akan direimbus? Terima kasih. Begini Bu Rini, apabila kita berlubang, apakah ada keluhan? Kalau misalnya hanya berlubang dan tidak ada keluhan sakit, tidak perlu datang ke klinik, tapi tetap menjalankan protokol perawatan kesehatan gigi. Misalnya seperti menyikat gigi sekali 2 kali, kurangi makan yang manis-manis, sebagainya. Tapi apabila sudah tidak tahan, misalnya, ini saya ingin ditambal aja. Nah, Ibu bisa datang ke klinik, karena ada dokter jaga juga di klinik, dan akan kita rujuk ke rumah sakit yang sudah melakukan tindakan. Begitu Bu. Tapi kalau misalnya ke dokter gigi swasta, di reimbus itu hanya sesuai tarif, jadi tarifnya tidak sesuai dengan yang dikeluarkan, seperti itu. Mungkin begitu ya. Kemudian nomor saham atas patah, X tambalan kira-kira sepertiga bagian, apakah masih bisa ditambah lagi? Kalau harus dicabut, bagaimana proses pengajuan gigi palsu? Terima kasih dok. Ya, untuk Pak Herlan, gigi geraham atas patah tambalan. Nah, itu harus kita cek dulu sih sebetulnya. Kemudian dilakukan ronsen foto juga, apakah gigi ini masih terpertahankan atau tidak. Tapi kalau sudah tidak pengajuan gigi palsunya, mudah saja tinggal datang ke klinik dan kita akan melayani pembuatan gigi palsu Bapak. Gitu. Tapi mungkin untuk saat ini kita belum ya, karena masih belum buka kliniknya. Kita menunggu juga surat edaran dari PDGI dan kemudian persiapan untuk masa new normal ini mengenai alat-alatnya dan sebagainya. Demikian Pak Herlan. Kemudian Pak siapa? Firman ya? Pak Firman Firdani izin menanyakan, beberapa teman mengeluhkan kerang gigi yang sudah mulai terakumulasi giginya, premolar dan molar atas bawah. Apakah ada tindakan atau racikan yang aman bisa dilakukan personal untuk melukis karang gigi? Nah, untuk karang gigi ini itu kan sudah berbentuk karang, jadi kotoran yang sudah membatu, jadi tidak dapat dibersihkan hanya dengan penyikatan gigi, tetap harus dilakukan perawatan atau tindakan yang dilakukan di klinik. Jadi untuk sementara mungkin ditangguhkan dulu pembersihan karang giginya. Nanti apabila poliklinik sudah buka, silakan datang ke poliklinik. Kali Dr. Hamdan mau melengkapi jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Diana. Jadi memang untuk pelayanan kesehatan gigi saat ini kita masih menunggu dari organisasi
Dokter Hamdan, tolong di-unmute dulu, Dok. Halo, Sip. oke. Jadi untuk layanan kesehatan gigi ini ya memang kita tidak bisa seenaknya sekarang untuk datang ke klinik gigi. Kita memang harus benar-benar menjaga protokol kesehatan di masa COVID ini. Kemudian sejak pandemi, ini ada pertanyaan dari Ibu Latifah Hanum ya. Sejak pandemi COVID-19 saya takut ke dokter, ke rumah sakit, apalagi ke dokter gigi. Apa kiatnya agar pemeliharaan gigi ke dokter gigi? Kok jadi loncat? Sebentar, mohon maaf. Ke dokter gigi dapat dilakukan dengan perasaan tenang. Ya, untuk Ibu Latifah memang sejak COVID ini bukan hanya Ibu yang takut, kami juga para dokter gigi sama Bu takut. Oleh sebab itu kita memang menunggu arahan-arahan dari pengurus PB Besar PDGI. Kenapa kita juga takut? Tadi disampaikan di materi bahwa dokter gigi ini memang bekerja di sumbernya droplet, di sumbernya percikan air liur itu Bu, di gudangnya itu. Jadi kita memang harus sangat berhati-hati karena kita dianggap dokter yang paling beresiko. Jadi bagaimana supaya kiat datang ke dokter gigi dengan perasaan tenang? Insya Allah Bu, ke depan kita para dokter gigi juga akan mempergunakan APD yang level 3, artinya yang semua tertutup Bu. Kemudian untuk pasien juga nanti tetap menerapkan protokol COVID, datang ke klinik harus pakai masker, jaga jarak, kemudian juga selalu berkumur dengan air, sering-sering berkumur dan cuci tangan seperti itu Bu. Nanti kalau toh dilakukan pelayanan juga, kita akan memperlakukan pasien-pasien itu dengan sangat hati-hati. Perlengkapan dan peralatan kita nanti akan kita lengkapi Bu. Jadi kalau yang paling dikhawatirkan atau yang dianggap sangat beresiko bagi pasien maupun dokter itu adalah adanya partikel-partikel yang sangat kecil pada waktu pelayanan tindakan gigi yang disebut aerosol. Nah ini kita sedang mempersiapkan ada peralatan khusus untuk bisa mengurangi partikel-partikel tersebut sehingga tidak menyebar kemana-mana. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dengan peralatan nanti yang sudah mengikuti standar yang semestinya, kita bisa memberikan pelayanan yang cukup aman, bukan cukup aman lah, istilahnya mampu memberikan pelayanan di masa COVID ini yang aman buat kami juga aman buat pasien, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang baru untuk menyesuaikan kondisi di era new normal ke depan. Tetapi walau bagaimanapun menjaga kesehatan gigi di rumah atau istilahnya menjaga kesehatan secara pribadi itu akan lebih baik, menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobatinya. Jadi insya Allah Bu, ke depan kita akan menerapkan pelayanan dengan peralatan yang akan lebih dilengkapi lagi. Kemudian klinik dari dari Pak Saleh Dwi Mardianto, klinik gigi Yakes buka enggak? Saat ini buka Pak, tapi kita melayani untuk kasus-kasus yang bersifat tadi minimum buka mulut, kemudian juga pemeriksaannya sebatas pemeriksaan infeksi intraoral minimal. Tetapi kalau untuk kasus-kasus penambalan dengan penggunaan bor, scaling pembersihan karang gigi dengan mempergunakan alat-alat scaler yang sonik, pakai alat sonik atau ultrasonic itu belum kita lakukan. Karena ya itu tadi alat-alat dari kami belum mendukung ke arah sana. Kemudian Dok dari Sari Mario, Dok saat pandemi ini gigi saya pada kropos, sebagian pada putus. Gimana cara untuk tetap menjaga kesehatan gigi agar tidak banyak yang protol-protol atau yang putus? Nah ini ya Bu, tetap pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, perawatan kesehatan gigi di rumah itu penting sekali. Tetapi kalau seandainya kondisi kesehatan gigi Ibu memang kropos dan menyebabkan sakit yang hebat, ya Ibu mau tidak mau harus
datang ke klinik. Nanti apakah nanti akan kita lakukan rujuk ke dokter spesialis atau ke rumah sakit itu dilihat seberapa parah kondisinya. Tetapi untuk mencegah kropos itu ya tadi Bu, tetap harus merawat gosok gigi yang rutin, banyak berkumur, dan mempergunakan obat kumur yang tidak terlalu sering juga, tetapi harus sekali-kali pakai. Mungkin itu dari saya untuk sementara, bisa dilanjutkan lagi oleh Dr. Diana. Assalamualaikum dok, saya dengan dia usia saya sudah 53, namun usia saya tadi saya tidak. Dokter Diana, punten di unmute terlebih dahulu dok. Dokter Hamdan boleh di mute. Ya. Terima kasih. Dari Ibu Dia Sapta, Assalamualaikum dok, saya dengan dia usia saya sudah 53. Nah mengingat usia saya tadi, saya tidak berani ke Yakes, gigi saya belakang sudah goyang kanan dan kiri. Apakah itu karena pengaruh usia atau karena sakit lain? Ibu, gigi goyang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya karena faktor lokal itu biasanya karena adanya karang gigi. Nah, karang gigi yang sudah lama tidak dibersihkan dapat menyebabkan gigi goyang. Atau dari faktor umum juga misalnya ibu mengidap diabetes mellitus, biasanya efek ke giginya itu juga goyang. Nah, untuk pastinya tentu harus diperiksa dulu penyebabnya. Ibu dapat datang ke Yakes untuk berkonsultasi ataupun melalui telemedicine juga lebih baik. Kemudian untuk Ibu Esti, Assalamualaikum Dr. Diana, mohon info untuk diet makanan seperti apa untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Lalu apakah ada anjuran pasta gigi yang baik? Untuk makanan yang sehat untuk gigi adalah makanan yang bergizi, yang berserat, misalnya buah-buahan, kemudian yang mengandung kalsium. Nah itu. Dan kurangi makanan yang manis-manis seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hamdan. Makanan manis-manis itu akan memicu terjadinya lubang gigi. Lalu apakah ada anjuran pasta gigi yang baik? Semua pasta gigi baik ya Bu ya, karena pasta gigi sekarang sudah mengandung rata-rata sudah mengandung fluor. Nah, kenapa fluor ini penting? Karena dalam proses pembentukan lubang gigi itu karena ada sisa makanan dan ada bakteri. Bakteri yang mengubah sisa makanan terutama yang manis-manis seperti karbohidrat itu menjadi asam. Nah, asam ini akan melarutkan email gigi sehingga gigi menipis dan akhirnya terbentuk lubang. Nah, fluor ini dapat berikatan dengan email gigi membentuk senyawa yang tahan terhadap asam dari bakteri itu. Sehingga gigi akan lebih kuat terhadap lubang atau karies gigi. Kemudian yang resen ini siapa dulu Dr. Hamdan atau yang racun yang appendix Arifin cek. Silakan Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. Sekarang yang resen. ya silakan Pak Arifin. Ini yang resen dulu. Yang raise hand ya. Yang raise hand. Kalau pindah hati yang lain. Pak Arifin, mangga silakan. Yang bawah aja. Masuk. Tadi kata Pak.
ketemu. Ya, nah. Mungkin Bu itu. Nggak usah dicek. Siapa? Nggak usah dicek. Usah. Heeh. Putri Yuli, silakan Putri Yuli. Ibu Triyuli. Nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Budia Sapta, silakan Budia Sapta. Udah, Oh, udah udah. Sabtu, udah. Ibu Irma. Gue kedengeran nggak, Mama? Ibu. Ibu Irma Hairani, silakan. Ada Kak? Bentar, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali bisa bergabung di Ibu. acara ini. Saya ingin tanyakan gini, anak saya kan kebetulan sedang pakai kawat gigi ya. Kemudian kan ada pemeriksaan rutin setiap bulan ya. Tapi bukan di Akes ya, di luar. Karena sudah tidak masuk tanggungan. Apakah memang harus menghindari untuk yang tiap bulan itu, atau memang gini, apakah memang ada harus petugas medisnya ya, artinya dokter giginya itu menggunakan APD lengkap? Apakah seperti itu dok? Jadi sehingga aman gitu, karena kalau tadi melihat kan sangat berbahaya ya, riskan sekali ya. Iya. Untuk dokter gigi. Jadi saya lihat kemarin ke dokter gigi itu mereka memakai APD lengkap. Apakah di Yakes juga seperti itu, memakai APD lengkap, sehingga kita ya akan lebih aman lah ketimbang tidak memakai APD gitu. Begitu dok. Petugas dokter giginya itu memakai APD lengkap ketika meriksa anak saya gitu. Apakah di Yakes juga melakukan hal seperti itu? Terima kasih dok. Ini. Siap. Nggak kedengeran jawabannya? Oh, Oh belum. ya sebentar Bu ya. Oh belum dikirain. Dikirain Baik. unmute. Baik, saya akan coba jawab gitu ya. Jadi di Yakes Telkom, pertanyaan terakhir dulu. Di Yakes Telkom kita sudah mempergunakan APD lengkap Bu. Hanya untuk pelayanan lebih jauh, kita belum mampu melakukan karena belum didukung oleh alat-alat yang diperlukan pada saat pelayanan kondisi saat ini. Untuk layanan perawatan behel, itu memang ada beberapa dokter gigi yang tetap melakukan pelayanan, khususnya terutama pada kasus-kasus yang mungkin kawatnya menusuk atau ada yang bracketnya yang lepas. Nah itu mau tidak mau termasuk ke dalam layanan kedaruratan. Tetapi seandainya hal tersebut masih bisa dihindarkan untuk datang ke klinik gigi dengan melihat kondisi dokter giginya belum dilengkapi dengan peralatan yang semestinya, ya saya rasa ibu jangan dulu datang ke dokter tersebut. Ibu bisa berkonsultasi atau memanfaatkan fasilitas telemedicine kepada mereka atau kepada dokter yang merawatnya. Jadi kalau nanti mendapatkan penjelasan dari dokter yang merawatnya, beliau sudah dilengkapi dengan peralatan yang mendukung untuk pelayanan pada masa COVID ini, saya rasa ibu aman-aman saja. Apalagi ada masalah yang mendesak seperti kawat yang menusuk atau ada yang lepas-lepas, itu kan mau tidak mau harus segera diperbaiki. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan kepada ibu. Terima kasih. Yang masih yang raise hand?
Ande udah belum? Belum. Ya, Pak Ande aja. Bu Irma udah belum? Hah? Sekarang Pak Ande. Silakan Pak Ande Yahya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dok, istri saya pernah sakit giginya tuh parah gitu ya, sakit gitu. Waktu itu kita konsultasi sama dokter, itu disarankan untuk dikasih paracetamol sama antibiotik. Tapi saya nyari antibiotiknya susah sekali dok, gimana caranya ya dok ya? Itu aja dok, makasih. Bapak kalau untuk mendapatkan obat sebetulnya bisa mengkontak kepada call center yang ada di kita. Jadi kita bisa melakukan pelayanan telemedicine. Bapak tinggal menyebutkan NIK dan alamatnya lengkap, obat nanti bisa dikirim Nanti ke rumah, diantar ke rumah. Nah, itu untuk antibiotik ya dok? Iya, itu untuk antibiotik juga Antibiotik juga sama. Kita kan ada apotek, kita bisa berikan. Oke. Makasih dok, makasih. Ya. Mangga Pak, sami-sami. Pak Herlan sudah belum? Udah ya tadi ya. Pak Joko. Silakan Pak Joko Suhardoyo. Selamat siang Selamat siang Pak. Siang Pak. dengan Pak Joko, Bu. Ya. 2 minggu kemarin tuh panas dalam, Bu ya, baru Pak sama dokter sudah dikasih obat sama dokter Novi, terus sama dokter Ervin juga. Tapi itunya sudah baik, Bu ya, tapi si gigi yang tanggalnya tuh yang patah teh jadi runcing. Jadi agak runcing gitu, jadi ke lidah teh nonjol-nonjol sakit gitu. Jalan keluarnya gimana dok? Terima kasih. Oh ya. Ya, makasih Pak Joko. Apabila giginya runcing dan sudah sangat mengganggu, Bapak datang aja ke klinik Yakes. Kita akan merujuk Bapak ke rumah sakit yang sudah melakukan tindakan. Jadi Bapak datang aja ke Yakes dan minta dirujuk biasanya ke bagian konservasi gigi untuk dilakukan tindakan. Seperti itu Pak. Ya. Terus satu lagi dok. Ya. Ya, yang istri saya dok, Neneng Setiati ya. Gigi geraham di atas teh dengan yang istirahat mau tanya kalau gigi saya sudah lama ditambal di geraham atas ada 3 gigi, sekarang giginya pada patah tapi masih ada akarnya, jadi nggak bisa dipakainya. Kalau didiamin lama nggak apa-apa. Catatan saya punya asam lambung, makanan apa ya biar gigi sehat dan kuat? Terima kasih. Iya. Kalau gigi Bapak sudah rusak, terutama masih ada akarnya, sebaiknya diperiksa ya Pak ya. Jangan dibiarkan karena gigi itu bisa menjadi sumber infeksi, bisa menyebar ke organ-organ yang lain. Sebaiknya kalau memang sudah tidak dapat dipertahankan, gigi dicabut saja dan diganti dengan gigi palsu supaya fungsi pengunyahan bisa kembali Pak. Seperti itu. Untuk ini makanannya dok. Untuk saat ini memang tindakan pencabutan belum bisa dilakukan di klinik Yakes. Jadi nanti mungkin dirujuk ya ke rumah sakit. Terima kasih Dokter Hamdan. Baik Pak, sami-sami. Siapa? Oni. Herlan udah. Pak Oni Sukoco, silakan.
Pak Oni. Halo, Kita Ya, lanjut Q&A halo. dong. ya selamat pagi dok. Pagi. Pagi, Eh, Pak. Ya makasih. Begini dok, saya udah 2 bulan ini gigi saya terasa sakit dok. Saya cek gigi saya itu mahkotanya masih utuh, masih bagus. Kemungkinan itu gigi saya retak. Itu saya udah ke poliklinik, dikasih obat, ternyata terkambuh lagi. Saya nggak bisa cara apa untuk saya untuk mengatasi gigi-gigi seperti ini, kendalanya. Terus kan saya juga takut dengan obat dok, kebanyakan obat kita di sini kan dikasih judul juga sakit tanpa obat. Nah saya juga pengen apakah ada alternatif obat yang herbal atau obat yang bisa membuat gigi saya itu nggak terasa gitu loh. Nah sekarang ini juga di bawah gigi saya itu gusinya tuh agak bengkak dok. Tindakannya seperti apa dok ya? Makasih dok. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk kasus gigi retak atau gigi berlubang tetapi tidak terlihat, tentunya kita memerlukan bantuan dari ronsen foto, Pak. Karena kita kalau melihat kondisi gigi itu utuh, tidak terlihat ada lubang atau ada retakan-retakan, secara kasat mata tidak terlihat, maka harus dibantu oleh ronsen foto. Tetapi tadi waktu Bapak menyampaikan bahwa gusinya sudah menjadi bengkak, itu bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa gigi tersebut sudah mengalami infeksi dan sudah menyebabkan abses. Sehingga untuk sementara harus diberikan pengobatan dahulu, Pak, yaitu pemberian obat anti nyeri dan juga obat antibiotik. Nah, nanti setelah pengobatan selesai, tentunya kita akan lakukan pemeriksaan. Seperti itu, Pak. Oke dok ya. Apakah ada obat herbal dok yang bisa mengatasi selain obat-obat? Karena saya juga udah kelamaan sering minum obat dok, jadi Minum obat ya. sakit. Iya saya juga takut Yang efek paling samping. untuk obat herbal yang biasanya dipakai di lingkungan kesehatan gigi tiada lain hanya daun sirih, Pak, rebusan daun sirih untuk berkumur. Hanya itu. Karena kalau yang herbal lain kita nggak begitu mendalami pengobatan herbal, Pak. Oh gitu ya dok. Iya, Oke dok, makasih dok atas sami-sami. Kita ke ini aja ya. Q&A. Yang mana yang belum? Valentino ini. Nomor. Ya, dok. Dari Bapak Valentino Oktawijaya ya. Selama masa pandemi COVID-19, apakah klinik gigi Yakes Telkom Bandung masih tetap buka? Klinik gigi masih tetap buka ya Pak ya. Hanya kita tidak melakukan tindakan, hanya konsultasi dan persepan saja. Sedangkan untuk kasus-kasus yang memerlukan tindakan, misalnya yang udah darurat, misalnya udah terlalu sakit terus-menerus atau berdarah tidak berhenti, itu kita rujuk ke rumah sakit yang sudah siap melakukan tindakan seperti itu. Keadaan darurat ya seperti itu. Jika hanya merasakan gigi sakit, bagaimana sebaiknya yang dilakukan? Karena tidak bisa melihat kondisi pasien secara langsung. Memang dengan telemedicine sebenarnya bisa difoto ya Pak ya, kondisi rongga mulutnya, setidaknya memberikan gambaran buat dokternya.
Dan di telemedicine ini memang kita hanya bisa melakukan telekonsultasi atau telediagnosis dan telepresepan saja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak giginya sakit, hubungi aja bagian telemedicine di masing-masing klinik, kemudian dapat berkonsultasi langsung dengan dokter yang bertugas telemedicine di sana, dan apabila memerlukan resep, akan diberikan obat dan langsung dikirim ke rumah. Itu ya Pak Valentino ya. Kemudian dari Ibu Andarini Darmono. Pagi dokter, saya mau dicek. Ya, pagi dokter, saya mau dicek rutin, pasti nggak bisa ya untuk maintain rasa-rasa ngilu yang kadang muncul saat minum es. Ada solusi jitu apa ya? Cukup kumur air rebusan sirih atau mengunyah daun sirih yang biasanya rasa ngilu itu muncul kalau minum es. Nah, Ibu kurangi aja minum esnya, Bu. Untuk sementara, jangan minum es dulu, sehingga tidak timbul rasa ngilu-ngilunya. Kemudian untuk seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Hamdan, untuk di bagian gigi, obat yang bisa digunakan, obat herbal itu ya air rebusan sirih itu, atau mengunyah daun sirih. Seperti itu ya Bu ya. Ada call. Ada lagi? Ibu Bapak jangan lupa pollingnya ya diisi. Ada polling. Silahkan diisi dulu. Kemudian saya lanjut ya. Sambil isi. Silahkan lanjut. Dari Pak Kurniawan, ingin bertanya kira-kira sampai kondisi memenuhi kriteria seperti apa praktek dokter gigi bisa kembali dengan normal. Lihat kondisi sekarang dengan jumlah kasus positif yang belum terlihat adanya penurunan, sepertinya akan masih lama. Berdasarkan webinar yang pernah saya ikuti, dokter gigi bisa kembali buka normal apabila kriterianya sudah tidak ada PSBB yang pertama, terus kasus baru sudah menurun, kasus kematian menurun, dan kasus yang sembuh bertambah meningkat. Nah, sampai saat ini kita masih menunggu arahan dari PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk bisa kembali, tapi di dalam pasaran new normal, jadi tidak normal seperti dulu, tapi harus menyesuaikan dengan kondisi hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Nah, kemudian menurut informasi, panduan itu akan terbit pada tanggal 12 Juli ya, kalau nggak salah Dr. Hamdan ya, tanggal 12 Juli ya. Cuman kita memang sudah dapat bocorannya. Nah, di dalam panduan itu ada beberapa yang harus kita penuhi. Misalnya ada modifikasi ruangan, kemudian ada alat-alat yang diperlukan untuk menyedot aerosol yang sangat berbahaya itu. Nah, klinik Yakes sedang melengkapi alat-alat tersebut. Karena alat tersebut harus inden ya, Dr. Hamdan ya? Ya, inden. Masih menunggu. Nanti kalau misalnya alat-alatnya sudah lengkap, tentu kita akan buka kembali dan siap melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pelayanan di klinik gigi memang kita harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus yang bisa memberikan layanan yang lebih aman buat pasien maupun buat dokter gigi. Jadi ada alat-alat yang masih kita pesan, hanya memang kemungkinan besar baru datang pada bulan Agustus. Tetapi bukan berarti klinik gigi di Yakes tutup, tidak, layanan tetap ada, tetapi yang diberikan layanan hanya berupa pemeriksaan dan
peresepan saja. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Randy ya. Selamat pagi, izin bertanya Bapak Ibu, dalam hal kita menggunakan kawat gigi, bagaimana cara yang tepat dalam menjaga kebersihan gigi, dan selanjutnya terkait konsultasi kawat gigi yang biasanya dilakukan setiap bulan dalam masa pandemi ini, bagaimana cara kita mensiasatinya. Jadi untuk pengguna atau pasien yang sedang dilakukan perawatan kawat gigi, ya kita dalam membersihkannya kurang lebih sama dengan tanpa kawat gigi. Tetapi biasanya ada beberapa alat pembersih yang untuk bisa membantu membersihkan di sela-sela antara kawat, bracket, dan gigi. Itu yang namanya interdental brush ya, yang kecil, itu bisa dibeli di toko-toko kesehatan, itu bisa. Jadi memang sebelum dilakukan gosok gigi dengan sikat gigi biasa, itu di sela-sela itu harus dibersihkan dengan alat yang sikat yang kayak kecil yang bisa masuk ke sela-sela gigi. Dan harus lebih banyak berkumur juga supaya tidak ada sisa makanan yang menempel. Kemudian pemeriksaan setiap bulan, ya seperti tadi disinggung, kalau memang tidak ada kasus yang sifatnya emergensi seperti kawat yang menusuk atau bracketnya yang lepas, saya rasa menunda itu lebih baik. Tetapi akan lebih pastinya lagi, Bapak bisa menghubungi dokter yang merawatnya, berkonsultasi via telepon dulu supaya seperti apa tindakan yang ke depan harus dilakukan. Itu akan lebih aman jika mana mendapatkan informasi dari dokter yang menanganinya. Mungkin itu Pak Randy yang bisa saya jawab. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Andarini Darmono, khusus ke Dokter Dewi. Oh, mangga Dokter Dewi, silahkan. Dokter Dewi nggak ada ya? Dokter Diana, maafin. Khusus Dokter Dewi yang tahu kondisi itu kebetulan Dokter Dewi saat ini tidak sedang ada di sini, Bu. Jadi saya hanya dengan Dokter Diana saja. Kemudian Pak Sulaksono, Assalamualaikum Dok, gigi taring yang atas kiri sebulan yang lalu sudah tanggal. Waktu itu saya goyang-goyang saja. Nah, tanggalnya itu seperti apa Pak? Seluruh giginya dalam artian tanggal dengan akar-akarnya atau patah hanya mahkotanya saja? Nah, ini harus jelas dulu, karena kalau patah hanya mahkotanya saja berarti di situ ada sisa akar yang masih tertinggal. Nah, kalau kondisi seperti itu kan Bapak harus betul-betul menjaganya, jangan sampai gigi yang tertinggal tadi atau akar gigi yang tertinggal tadi jadi terinfeksi dan akan menyebabkan rasa sakit. Cara merawatnya atau cara menjaganya yaitu sering-sering berkumur dan melihat kondisi gusinya. Kalau ada bengkak, yang mau tidak mau harus segera periksa ke klinik untuk dilakukan pemeriksaan apakah memang bisa diobati atau harus dirujuk untuk dilakukan pencabutan. Mangga Dokter Diana selanjutnya. Perawatan gusi bagusnya yang mengandung apa? Untuk perawatan gusi bisa dengan menggunakan obat kumur, bisa, tapi tergantung dari kondisi gusinya, apa memang memerlukan obat kumur atau tidak, itu harus dilihat dulu. Kalau gusinya masih normal, kalau tidak ada kelainan, misalnya tidak ada kerang gigi, gusinya masih bagus, sebenarnya dengan penyikatan gigi saja sudah cukup. Kecuali kalau ada keluhan, misalnya gusi mudah berdarah atau misalnya terasa bengkak, nah untuk kumur-kumurnya bisa menggunakan obat kumur yang
biasa digunakan di atau diresapkan di Yakes ya Bu ya. Kemudian Pak Hartono sepertinya belum terlihat ada tren penurunan COVID. Sedangkan di rahang bungsu rasanya sudah tidak enak di rahang. Baiknya bagaimana ya Dok, sedangkan tindakan bedah belum boleh dilakukan, mohon pencerahan. Untuk gigi geraham bungsu, kalau selama masih bisa ditahan gitu ya, maksudnya masih bisa, keluhannya masih bisa ditahan, tidak terlalu sakit, hanya tidak enak di rahang seperti itu, sebaiknya ditangguhkan saja. Nah, kecuali kalau misalnya sudah timbul keluhan yang memang sudah tidak bisa ditahan, tindakan pencabutan bisa dilakukan di rumah sakit yang sudah membuka pelayanan tindakan. Seperti itu ya. Enggak, silakan Dr. Hamdan dilanjutkan. Dok, saya mau tanya dari Rio. Dok, saya mau tanya, untuk anak usia 2,5 tahun, pasta gigi apa yang tepat? Karena anak saya belum bisa kumur-kumur. Terima kasih Dok. Jadi untuk pasta gigi anak-anak, itu akan lebih baik mempergunakan pasta gigi khusus untuk anak-anak. Yang tentunya aman juga untuk anak-anak. Tetapi kalau memang belum bisa berkumur, sebetulnya tanpa pasta gigi pun gosok gigi bisa dilakukan. Karena pasta gigi itu hanya sebatas bahan pembantu di dalam membersihkan gigi. Yang utama itu adalah justru sikatnya. Tetapi kalau penggunaan sikat pun belum bisa, misalkan, itu ada alat khusus yang bisa untuk membantu membersihkan gigi anak. Itu ada dijual di toko-toko kesehatan yang caranya itu adalah semacam alat yang dimasukkan ke dalam telunjuk, di mana di ujungnya itu ada bagian yang kasar yang bisa dipakai untuk membersihkan gigi, dilakukan oleh orang tuanya. Itu bisa. Tetapi kalau memang tidak ada, kita bisa membersihkannya memakai kain kasa. Jadi untuk pemilihan pasta gigi, pilihlah pasta gigi yang khusus untuk anak. Tetapi penggunaan pasta giginya pun jangan terlalu banyak, karena takutnya namanya juga obat atau namanya juga bahan kimia, ya tentunya di situ yang namanya pasta gigi itu ada bahan deterjennya, ada fluor dan lain sebagainya, ya kita harus menghindari tertelannya. Kalau terlalu sering tertelan kan juga nggak bagus. Jadi penggunaan pasta gigi itu hanya sebagai bantuan dalam proses menyikat gigi. Penggunaannya tidak boleh banyak-banyak, sedikit saja. Pilih yang sesuai dengan rasa yang cocok buat anak kita dan juga aman buat anak kita. Untuk selanjutnya dari Ibu Esti Sukaisi. Dr. Hamdan mohon info untuk menjaga kesehatan gigi, apakah ada referensi sikat gigi yang baik digunakan dan bagaimana mencegah bau mulut. Baik, saya jawab yang sikat gigi dulu. Pokoknya pemilihan sikat gigi itu yang paling halus, paling lunak, Bu. Jadi tidak ada merek apapun, tetapi yang paling halus dengan batang sikat yang lurus dan bulu sikatnya juga yang lurus, tidak bergerigi ini. Itu yang bagus buat untuk membersihkan gigi. Sedangkan bagaimana cara mencegah bau mulut? Nah, ini harus diketahui dulu, Bu. Dari mana asal bau mulutnya ini? Kalau dari gigi yang berlubang atau gigi yang busuk, tentunya itu yang harus dilakukan tindakan perbaikannya di sekitar situ atau pengobatannya di sekitar gigi yang busuk atau yang berlubang tadi. Tetapi kadang bau mulut itu juga disebabkan karena penderita diabetes. Penderita diabetes juga bisa menimbulkan bau mulut. Karena pada penderita diabetes itu kan terjadi serostomia atau kering ya, mulut kering. Jadi aroma mulutnya juga kurang bagus, juga di lambung juga menimbulkan bau dari lambung. Nah ini jadi harus jelas dulu dari mana asal bau mulutnya. Kalau misalkan asal bau mulutnya dari dari gigi yang berlubang atau gigi yang busuk, tentunya itu yang harus
diobati atau dilakukan tindakan. Tetapi kalau dari penyakit diabetes dan lain sebagainya, tentunya ini juga harus bukan hanya ke dokter gigi, tetapi juga bisa ke dokter umum atau ke dokter spesialisnya yang untuk mengurangi halitosis atau bau mulut tersebut. Tetapi yang paling sederhana, ya sering-sering berkumur, bukan sering-sering, lakukan gosok gigi yang rutin, itu bisa mengurangi, mencegah bau mulut yang bersifat lokal. Tetapi untuk yang bersifat sistemik harus ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut, dokter umum atau dokter spesialis. Mangga selanjutnya dokter, oh masih saya, dari Pak Muslih. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Hamdan dan Dr. Diana. Oh kita berdua nih dok. Disebutkan pelayanan kesehatan gigi beberapa bulan ini ada sebagian ditutup dengan alasan berhadapan face to face dengan sumber droplet sehingga sangat berpotensi terdampak, atau analoginya dalam berperang pasukan dilarang mendekat ke sarang musuh. Terus kapan musuh bisa dilumpuhkan? Kapan bisa memenangkan peperangan? Padahal untuk memberikan pelayanan ini kan sudah ada fasilitas-fasilitas kesehatan, misalnya APD, protektor dan lain-lain. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan dengan tetap menjaga pelayanan yang baik dan memuaskan? Betul sekali Bapak. Jadi kita di dalam menghadapi atau memberikan pelayanan kesehatan gigi pada saat COVID ini, kita harus mempergunakan perlengkapan dan peralatan yang sangat memadai atau harus memadai. Karena pelayanan di kesehatan gigi ini betul-betul akan menyebabkan terlepasnya atau berhamburannya droplet kemana-mana pada saat kita melakukan pengeboran atau pembersihan karang gigi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kami para dokter gigi harus dilengkapi dengan APD yang memenuhi standar pelayanan kesehatan gigi. Selain APD Bapak, kita juga di gigi harus dilengkapi dengan peralatan yang diperuntukkan untuk menyerap atau menyedot aerosol atau percikan atau terlontarnya butiran-butiran partikel yang keluar dari mulut pada saat tindakan. Yang namanya itu adalah berupa aerosol suction. Itu juga harus kita siapkan Pak. Kemudian exhaust fan-nya juga harus bagus. Ventilasi juga harus bagus. Kemudian sterilisasi alat dan desinfeksi ruangan juga harus bagus. Nah hal-hal inilah Pak yang diperlukan untuk kita memberikan layanan ke depan. Cuman untuk saat ini alat-alat tersebut kita masih inden Pak, belum bisa hari ini beli, hari ini datang. Alat itu baru bisa datang kurang lebih pada bulan Agustus. Mudah-mudahan setelah bulan Agustus di Yakes Telkom kita sudah bisa memberikan layanan yang lebih lengkap lagi, walaupun tentunya masih ada batasan-batasan yang diterapkan. Kita nggak bisa semua layanan seperti dulu, karena kita harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan baik pasien maupun kita dokter gigi. Tetapi pada intinya, Yakes Telkom sedang mempersiapkan untuk memberikan pelayanan di era new normal ini, kurang lebih tidak terlalu menyulitkan pasien Telkom untuk datang ke klinik lagi. Mungkin itu Pak Muslih. Mangga Bu Dr. Diana selanjutnya. Kita lakukan screening, misalnya ditanyakan apakah ada gejala awal seperti demam atau batuk, atau sakit tenggorokan, ataupun ada sesak nafas. Kemudian ditanyakan juga mengenai faktor risikonya, apakah ada riwayat perjalanan ke tempat yang zona merah misalnya selama 14 hari terakhir. Nah, apabila ditemukan hal-hal seperti itu, tentu perawatannya akan ditangguhkan dulu, sehingga dilakukan pengobatan dulu
ke poli umum atau ke rumah sakit. Nah, tetapi kalau misalnya yang lulus dari screening tersebut, tetap kita perlakukan sebagai pasien yang infeksius atau OTG. Jadi protokolnya tetap protokol untuk pasien yang COVID-19 seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak perlu. Kemudian Pak Oni udah ya tadi ya. Oh, ini udah ya. Ini. Dari Ibu Hairunisha Doneva, pagi dokter. Untuk mau bertanya perawatan gigi dan mulut untuk bayi di bawah 1 tahun bagaimana ya dok ya? Untuk bayi karena belum bisa merawat misalnya sikat gigi atau sebagainya, dibantu oleh ibunya misalnya dengan menggunakan kain kasa, kemudian digosok-gosokkan ke giginya. Itu bisa dilakukan setiap hari untuk bayi. Kemudian bagi dok, izin bertanya untuk alat-alat yang digunakan secara bersama meskipun sudah diberi alkohol. Untuk alat-alat yang digunakan secara bersama meskipun sudah diberi alkohol. Mana ini? Untuk alat-alat yang digunakan secara bersama meskipun sudah diberi alkohol saat berganti pasien, nah seperti ini apakah berisiko terhadap penularan COVID? Mohon jawabannya dok. Maksudnya dari alat-alat di gigi ya, maksudnya untuk alat-alat bersama kita biasanya dilakukan sterilisasi dengan autoklav untuk alat instrumen dari gigi, jadi tidak dibersihkan dengan alkohol. Kalau dengan kita melakukan dibersihkan melalui suatu alat yang memungkinkan segala bakteri dan virus mati. Seperti itu ya. Menambahkan mungkin Dr. Diana. Ya. Enggak. Jadi untuk kasus-kasus peralatan di Yakes ini Ibu ya. Di Yakes ini kita satu orang satu set alat. Jadi tidak dipakai berulang pada hari yang sama. Karena setelah satu pasien tersebut selesai mempergunakan hand instrument yang kita pakai, itu kita langsung bersihkan dan langsung kita sterilkan memakai alat yang namanya tadi disebutkan oleh Dr. Diana berupa autoklav. Jadi insya Allah apa yang dipersiapkan di Yakes ini aman dan steril untuk masing-masing. Kemudian apalagi itu ya? Nah, alkohol kita nggak pakai hanya sebatas lap alkohol, nggak. Betul-betul kita satu set alat itu langsung kita rendam, kemudian kita cuci dan kemudian kita masukkan ke dalam autoklav. Mungkin itu penambahannya. Pakai enzim apakah sudah baik untuk perawatan gigi? Sikat gigi sehari 2 kali, terima kasih. Untuk pasta gigi, saya kira semua pasta gigi baik ya. Yang penting asal cara kita menyikat giginya. Menyikat giginya harus mengenai, bulu sikat itu harus mengenai seluruh permukaan gigi. Jadi pilihlah sikat gigi yang bisa sampai ke ujung. Jadi sesuai dengan ukuran di dalam mulutnya. Untuk perawatan gigi sebaiknya ya seperti tadi sudah dijelaskan, sikat gigi itu minimal 2 hari sekali setelah makan. Jadi pada pagi-pagi, setelah sarapan, dan pada malam hari sebelum tidur. Demikian Pak Warsito. Silakan. Mungkin dilanjut Dr. Hamdan. Dari Pak Gatot. Dari Pak Gatot. Dengan gigi, mohon penjelasan.
Ya Bapak, pada penderita diabetes mellitus biasanya ada yang namanya gambaran di rongga mulut. Gambaran penyakit diabetes mellitus di rongga mulut berupa tadi bisa halitosis atau bau mulut, kemudian gigi-gigi yang banyak goyang. Gigi-gigi banyak goyang, kemudian mulut terasa kering. Jadi biasanya dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam akan mengkonsultasikan pasien ke dokter gigi bila mana ada kondisi-kondisi seperti itu. Karena pada penderita DM yang paling jelas itu banyak pasien yang giginya goyang lebih dari 1 unit. Banyak gigi yang goyang. Kemudian juga timbul bau mulut. Kemudian juga sering karena kering jadi sering pecah-pecah juga di bibir maupun di daerah mukosa mulutnya jadi seperti sering sariawan juga itu bisa terjadi karena penyakit diabetes mellitus. Dan biasanya kalau pada penderita DM itu bila mana ada gigi yang goyang ataupun yang berlubang, itu biasanya kita tidak dianjurkan dulu untuk dilakukan pencabutan bila mana gula darahnya lebih dari 200 pemeriksaan labnya. Itu Pak ada hubungannya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Oh ya silakan. Pak Arifin, silakan. Selamat siang Pak. Pak Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin, mangga silakan. Di-unmute Pak. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Ya, Silakan Pak. Jadi terima kasih. 1 minggu sebelum saya di Sukabumi Pak, 1 minggu sebelum saya mau ditambal, akhirnya sampai hari ini belum ditambal Pak, ini gigi saya. Nah dengan info tadi Dokter Ramdan bilang bahwa Bandung baru bisa melayani gigi poligigi khususnya nanti di Agustus dengan catatan perlengkapan sudah dipenuhi ya Pak. Nah pertanyaannya sampai kapan di luar Bandung sementara Yakkes poligigi yang di Sukabumi itu kelihatannya masih standar gitu Pak. Itu aja jawabannya. Pertanyaannya, makasih. Baik Pak. Jadi memang pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia menyarankan kepada anggotanya, para dokter gigi, pada saat sekarang ini yang disebut dengan era new normal, itu harus melakukan tindakan-tindakan atau perubahan-perubahan di ruang giginya Pak. Jadi kalau selama dokter tersebut masih belum melakukan atau menerapkan arahan dari PBPDGI, ya tentunya sangat berisiko Pak kita datang ke klinik gigi tersebut. Jadi tentunya kita juga perlu inputan nanti dari para peserta yang ada di luar kota, yang mana para peserta itu datang ke TPKU ya kalau nggak salah. Nah itu mohon informasinya ke kita TPKU mana aja yang misalkan belum menerapkan prosedur pelayanan yang disesuaikan dengan arahan PBPDGI. Karena kalau kita melakukan kunjungan ke dokter gigi yang belum terlengkapi peralatannya sesuai dengan yang diharapkan oleh PBPDGI, saya juga saya pribadi masih khawatir bila mana kita melakukan kunjungan ke tempat tersebut. Mudah-mudahan dokter-dokter di seluruh TPKU di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan Yakkes Telkom juga bisa mengikuti arahan dari PDGI yang nanti tanggal 12 bukunya itu akan keluar. Mudah-mudahan bisa mengikuti semua dan melengkapi ruang giginya atau klinik giginya dengan peralatan-peralatan yang memungkinkan nanti di era new normal memberikan pelayanan yang paripurna. Mungkin itu Pak Arifin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Dok. Untuk selanjutnya Ibu Lilis ya. Ibu Lilis Wahyuni, mangga Bu Lilis.
Bu Lilis, silahkan masuk. Di unmute, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan ini aja dok, untuk perawatan gigi yang gigi palsu yang nggak dilepas-lepas itu aja. Kan ada yang gigi yang permanen. Iya. Kenapa gigi permanennya, Bu? Untuk perawatannya dok, karena yang tapi saat ini masih nempel. Ya kan setiap 1 tahun sekali kan pasti kita kontrol ke dokter ya dok. Ke dokter, ya baik. Untuk pembersihan karena gigi itu rutin, jadi cuman Ya. untuk lebih mantapnya lagi untuk perawatan yang di rumah itu bagaimana dok? Makasih. Ya. Baik, makasih Bu. Jadi perawatan masih tetap sama seperti yang dulu ya Bu ya, tetap dilakukan pembersihan gosok gigi karena kebetulan kalau gigi yang permanen itu nempel di rongga mulut, nempel dengan bersebelahan dengan gigi yang masih ada. Jadi tetap menggosok gigi harus tetap rutin sehari 2 kali, banyak berkumur dan pakai benang gigi bila memungkinkan. Tetapi seandainya bila seandainya memang di sekitaran gigi tiruan tersebut sudah ada karang gigi, nah mudah-mudahan nanti Bu di era new normal di mana klinik Yakes sudah lengkap, kita bisa melakukan pengambilan scaling walaupun tanpa alat sonik, itu bisa dilakukan secara manual agar di daerah gigi yang palsu tadi, yang tiruan tadi tidak menumpuk karang gigi. Ini bisa kita lakukan secara manual walaupun itu masuk ke dalam standar beresiko sedang. Tetapi insya Allah dengan peralatan yang nanti dilengkapi oleh pihak manajemen Yakes, mudah-mudahan kita bisa lakukan pengambilan karang gigi dengan aman. Begitu Bu Lilis? Ya, oke, cukup Pak. Terima kasih. Ya, mangga Bu. Itu lagi Q&A. Ya. Dokter, nanya lagi, apakah pemakaian pasta gigi yang berfluoride secara berlebihan dapat berdampak pada kerusakan gigi bahkan gusi? Apakah benar? Saya dengan Ibu dia. Pemakaian pasta gigi yang fluoride yang berlebihan atau kadarnya tinggi dapat menyebabkan yang disebut fluorosis. Jadi pada nanti ada kerusakan gigi yang giginya berbercak-bercak coklat seperti itu ya Bu ya. Tapi pasta gigi yang mengandung fluor di pasaran biasanya hanya berkisar sekitar 0,3% fluornya tuh. Jadi sebatas ini masih aman untuk digunakan setiap hari ya Bu ya. Kemudian Dok, saya mau tanya bagaimana perawatan gigi yang baik dan aman selama pandemi COVID. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hamdan, perawatan gigi sehari-hari misalnya yang pertama menyikat gigi 2 kali sehari setiap setelah makan pada pagi dan malam hari. Kemudian membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan benang gigi. Kemudian berkumur dengan air putih setiap kali setelah makan, mengurangi makan makanan yang manis atau minuman yang manis, kemudian menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor untuk mencegah kerusakan gigi, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, dan kemudian untuk pemeriksaan rutin tidak disarankan, lakukan saja telemedicine. Demikian. Udah. Silakan. Dokter Hamdan. Ya. Sudah jam 11. Sudah jam 11. Pertanyaan, masih ada pertanyaan? Salam sehat. Ini akan selesai. Oke. Salam sehat 540995 dari Yogyakarta. Selamat pagi Dr. Dadan dan Dr. Diana. Apa penyebab karang gigi dan plak? Apa itu kuman kokus, filamen, spiril, dan
spirocheta. Ya. Bapak dan Pak Iso ya? Pak, jadi yang menyebabkan terjadinya karang gigi atau plak, pertama begini, sebelum terjadinya karang gigi, itu terbentuk dulu plak. Kemudian plak yang terkalsifikasi atau yang mengapur, itu yang dikatakan karang gigi. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya adalah dari sisa-sisa makanan yang terus menumpuk, kemudian terkalsifikasi, sehingga menyebabkan pengerasan di sekitar lingkungan atau leher gigi dan sekitarnya. Itulah yang menyebabkan terbentuknya karang gigi. Karang gigi itu kalau dibiarkan, selain akan makin tebal, juga akan makin menekan kepada jaringan pendukung gigi. Jaringan pendukung gigi itu meliputi gusi dan tulang. Maka kalau karang gigi yang lama dibiarkan, itu dapat menyebabkan gigi tersebut menjadi goyang, bahkan bisa menjadi lepas. Sebelum hal itu terjadi, maka karang gigi tersebut harus dibersihkan atau diambil. Dan untuk sebelum karang gigi terjadi, maka harus rajin-rajin berkumur dan tidak boleh melupakan gosok gigi, terutama jangan lupa gosok gigi pada malam hari. Itu yang pertama. Kemudian untuk apa itu kuman kokus, filamen, spiril, dan spirocheta, sebetulnya itu adalah kuman-kuman yang ada di rongga mulut ya Pak ya. Nah, dan itulah yang dapat menyebabkan terjadinya karies. Kuman-kuman tersebut dapat memfermentasi makanan yang tadi yang banyak mengandung glukosa, fruktosa, dan lain sebagainya yang menempel di gigi. Oleh kuman-kuman tersebut, rasa manis itu difermentasi menjadi asam. Nah, asam inilah yang menyebabkan gigi bisa menjadi berlubang, karena sifat asam yang ada di sekitaran gigi tersebut dapat melarutkan email gigi dan terbentuklah karang gigi. Supaya kuman-kuman ini tidak menempel di gigi ataupun di plak ataupun nanti terbentuk di karang, maka tadi kembali lagi kita harus sering-sering berkumur dan jangan lupa gosok gigi. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih. Mangga, Nudin. Saya tanya dulu ke host, Bu Ami, apakah kita masih bisa lanjut karena waktu sudah jam 11, tetapi pertanyaan masih ada yang belum terjawab. Boleh dok, sampai 11.10 maksimal, terus nanti sekalian dikasih closing statement aja dari para dokter gigi terkait webinar hari ini. Boleh dipilih pertanyaan yang masih banyak ini dok. Oh ya, siap, terima kasih. Ya, jadi sekarang banyak pasta gigi. Sekarang ini banyak sekali pasta gigi dengan bermacam-macam kandungannya. Sebenarnya bagaimana yang baik untuk gigi kita? Kalau orang aktif, baikkah untuk gigi? Terima kasih. Pasta gigi itu suatu pasta yang berisi formulanya bermacam-macam. Misalnya ada bahan pembersihnya, ada bahan abrasifnya, ada bahan pewarnanya, dan yang lain-lain. Pasta gigi yang beredar selama ini di negara kita sebenarnya sudah cukup baik, karena itu sudah melewati dari pemeriksaan dari Balai Pengobatan Obat dan Makanan ya. Jadi jangan terlalu khawatir, yang penting adalah cara penyikatan giginya harus benar-benar diperhatikan. Seperti yang telah dikatakan, harus menjangkau semua permukaan gigi. Kemudian dilakukan setiap kali setelah makan, baik pada pagi hari setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Saya kira seperti itu ya.
Kemudian ini sudah masuk ke jam 11:10. Jadi mungkin mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Mungkin closing saja dari saya bahwa layanan kesehatan gigi di Yakes Telkom insya Allah baru bisa dilaksanakan secara lengkap pada bulan Agustus setelah alat-alat yang kita pesan sudah tersedia dan sudah terpasang di klinik TPKK masing-masing area. Yang kedua, tetap kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tetap tinggal di rumah, tidak terlalu banyak keluar, sehingga kita istilahnya masih tetap menjaga jarak, hindari hal-hal yang tidak perlu di kerumunan banyak. Kalau datang ke klinik gigi, bila memang kondisi-kondisi darurat memaksa kita untuk datang ke klinik gigi. Jadi saran saya tetap di rumah saja. Seandainya perlu pelayanan obat, bisa menghubungi nomor-nomor call center di masing-masing area untuk melakukan telemedicine. Kalau di gigi, ya tinggal menyampaikan keluhannya dan gambaran sakitnya seperti apa. Nanti para dokter gigi bisa mempertimbangkan untuk pemberian obat-obatan atau mempertimbangkan untuk menyarankan datang ke klinik. Seandainya memang ada hal-hal yang memang perlu diperiksa lebih lanjut. Itu dari saya, tetap sehat, jaga kondisi, jangan sampai Bapak dan Ibu terkena penyakit-penyakit yang tidak diharapkan, tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Itu dari saya. Terima kasih. Mangga Dr. Diana. terima kasih, Pak Hamdan. Mungkin saya tutup aja ya webinar hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan webinar hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Dr. Terima kasih kepada Dr. Hamdan dan Dr. Diana atas materi yang disampaikan. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini dan mengajukan banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab juga oleh Dr. Diana dan Dr. Hamdan, dan bisa Bapak Ibu cek di Instagramnya Yakes Telkom. Nah, jadi pertanyaan selama webinar selama ini itu akan kita tampilkan di Instagramnya Yakes Telkom. Jadi jangan berkecil hati jika pertanyaannya tidak dijawab saat ini. Silakan cek di Instagram. Lalu selain itu ada beberapa pesan singkat terkait kesehatan bahwa tolong usahakan jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap di rumah saja. Dan new normal itu bukan berarti bahwa kondisi kita sudah kembali seperti sedia kala, tetapi new normal kali ini adalah kita diajak untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ada dan usahakan di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.